Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, shalom itu artinya damai sejahtera. Shalom untuk keluarga saudara. Shalom untuk kesehatan saudara. Shalom untuk keuangan. Segala aspek kehidupan saudara. Kita tinggal di dalam shalom. Ya, kita memiliki bapak, ya kita sebut bapak kita Dedi. Ya Aba, ya bapak. Aba itu artinya Dedi. Ya, artinya papi, papa, ya bicara kedekatan. Ya, dan Bapak kita itu kalau kita pandang, kita lihat Yesus itu kita pandang, dia indah dari segala sisi. Ya, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, ya dia indah, beautiful. Ya, waktu dia kuat, dia tidak sombong, waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut bluedruk. Ya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kita. Luar biasa ya. Dia gembala yang agung, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, memelihara, melindungi kita segala aspek, sekaligus roti hidup buat kita. Luar biasa ya, seperti itu firman Tuhan. Sebelum kita mulai, sama-sama kita katakan, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Ya, kita memiliki kebenaran Tuhan atau kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi jangan takut, kita ada ciptaan baru. Ya, yang lama kematian dan penghukuman itu sudah di belakang, sudah berlalu. Yang baru apa itu? Kasih karunia Yesus ya, kemuliaan sudah datang. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Ya, dunia memerlukan Injil, kabar baik, good news, gospel. Injil Kristus disebutnya. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Luar biasa ya. Semuanya penuh dengan kebaikan. Tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Karyanya buat siapa? Buat saudara dan saya. Ya, sebagai saudara dan saya. Luar biasa. Ya, jadi setelah minggu lalu kita dengar khotbah tentang anak dan murid. Ya, seolah-olah bukan seolah-olah ya. Jadi supaya jelas karena secara tradisi orang Kristen tuh biasanya gini, setelah kita diselamatkan, kan kalau diselamatkan menjadi anak Allah dong mestinya kan, ya menjadi anak Yesus, menerima Yesus, kemudian ya berikutnya harus pemuridan gitu. Ya sepertinya benar gitu ya, sepertinya levelnya terbalik gitu. Padahal Alkitab bilang sebelum iman itu datang, ya sebelum Yesus itu datang, sebelum kita menerima kebenaran iman, kebenaran hadiah, ya kebenaran cuma-cuma, orang Israel udah kenal Tuhan juga, tapi bukan anak huyos ya, bukan anak dewasa. Ya, biarpun murid-murid ya 12 rasul itu kan murid semua waktu itu. Ya, termasuk 70 murid, termasuk orang-orang yang ikut Yesus. Mereka murid, tapi bukan berarti mereka sudah diselamatkan. Ya, karena faktanya ada yang banyak juga yang meninggalkan Yesus akhirnya, nanti kita lihat. Nah, memang ini bukannya mau mempertentangkan tentang anak dan murid ya. Sebagai anak kita belajar. Belajar apa? Belajar kenal Bapak kita. Oh, warisan kita seperti apa. Ya, kita makan terus, tapi caranya makan, duduk makan bersama Yesus, bukan jauh gitu. Kalau dulu kan orang Israel tuh rabi-rabi tuh jauh. Walaupun kalau kata tadi Evelyn cerita ya, cerita silat murid sama guru, ya muridnya pokoknya tunduk aja gitu. Tapi jauh hubungannya. Sebenarnya sederhana gini, bukan hubungan keluarga. Nah gitu deh. Kalau saudara anak, saudara keluarga, sama-sama katakan keluarga. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi sekali lagi, bukan menyerang pemuridannya, belajarnya bukan. Kita terus hearing, mendengar, belajar, makan apa? Makan roti hidup, minum air hidup gitu ya. Living water. Nah, itu apa? Kita makan. Sebagai apa? Sebagai anak. Sama-sama katakan sebagai anak.
Ya, kita panggil eh, Tuhan semesta alam, El Shaddai, Yahweh, Adonai, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, itu sebagai Aba. Sama-sama katakan Aba. Daddy. Ya, jadi kalau kita doa, kita sense-nya rasanya tuh Daddy. Ya, jadi ini posisinya keluarga. Ya. Jadi kalau keselamatan cuma-cuma, sebagai anak kita terima warisan cuma-cuma. Sama-sama katakan saya mewarisi cuma-cuma. Karena anak itu karena anak gitu diwariskan. Ya, kalau murid harus bayar segalanya. Kalau sekarang jadi mahasiswa bayarnya mahal ya. Kalau murid, wah mengikuti Yesus bayar segalanya. Nah, nggak seperti itu ya saudara ya. Karena kalau begitu jauh lagi nantinya. Jauh lagi itu jatuh ke dalam upaya diri. Ya. Jadi huios atau anak atau putra atau roh keputraan atau spirit of sonship itu jauh lebih besar. Ya udah jelas ya, lebih besar daripada murid atau malah kan disebutnya roh perbudakan tuh. Roh perbudakan. Ya. Jadi pahami nih, terima dengan roh saudara. Saya bicara dari roh ke roh nih ya. Haleluya. Ya, karena istilah murid itu mereka akhirnya terpisah dengan mereka butuh guru, butuh butuh rabi. Misalnya apa? Misalnya Saulus muridnya Gamaliel. Mereka dididik, ya orang-orang Farisi dididik. Tapi mereka dididik apa? Bukan dididik butuh savior, kebenaran diri. Ya, kalau anak makan. Kalau kita dengar nih hari ini, saudara, saya menyampaikan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Bukan tambahkan ini, lakukan ini, lakukan itu, kalau enggak nanti dihukum kalau gagal. Bukan, makan. Ayo makan Yesus, makan sehidangan dengan Raja. Anak itu makan, sama-sama katakan. Ya, kita butuh savior, juru selamat, Yesus setiap hari, sama-sama katakan setiap hari. Segala perkara. Yesus hikmat saya. Pak, saya butuh keuangan, Pak. Yesus itu berkat saya. Dia kaya, rela jadi miskin supaya yang saya miskin menjadi kaya. Saya makan itu. Artinya apa? Saya terima. Amin. Ya, jadi ini memahami kasih karunia dan pemuridan itu bagaimana ya. Nah, diawali gini, di Alkitab itu di Injil itu Roh Kudus tuh biasa menaruh ayat pasal-pasal yang berdekat yang nempel, misalnya Lukas 18, Lukas 19 yang berurutan. Nah, nempel lagi ya. Itu untuk compare and contrast. Dia membandingkan dan mengkontraskan. Ya, misalnya 18, 19 itu tentang pemimpin muda yang kaya, dia pemimpin, dia Farisi, tapi nggak bisa ikut Yesus. Kenapa? Karena dia kaya. Dia datang dengan perform dia, nggak bisa. Tapi 19 bicara tentang siapa? Zakheus, kaya juga, tapi orang pendek. Ya, pemungut cukai. Nah, Yesus pendekatannya lain. Dia mau makan di rumahnya. Aneh ya? Orang berdosa. Tapi ketika dia menerima Yesus, dia menjadi murah hati. Lihat ya saudara ya, mulai lihat bandingannya. Sama juga Yohanes 3 sama Yohanes 4. Kan setelah 3, 4. Bicara Nikodemus di Yohanes 3 dengan perempuan Samaria di Yohanes 4. Satu ahli teologi datang malam-malam. Ya karena dia takut, malu, ya nanti kalau ketahuan orang. Kesadarannya dia nyari rabi, dia mau tahu. Nah, Yesus bicara apa? Bicara kelahiran baru. Kamu kalau nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa dapat hidup yang kekal. Dia udah nggak ngerti seperti itu. Ya karena datang dengan sebagai posisi gitu. Aku tahu tentang kau yang kudus dari Allah misalnya gitu. Beda sama waktu Yesus datang kepada perempuan Samaria. Beri aku minum.
Dia memperkenalkan, intinya memperkenalkan Mesias kepada perempuan ini. Dan dia memuji perempuan itu bahkan. Waktu ditanya suami. Saudara lihat nggak ada satu pendekatan yang berbeda. Kok sama orang agama, teologia, kok datangnya kayak kaku ya. Tapi kalau kepada orang berdosa, kok jadi lembut ya Tuhan Yesus. Dia lebih nyaman di situ. Nah itu tuh kata-katanya. Nah jadi kita udah melihat di awal ini sebagai pendahuluan, ada dunia manusia, agama, cara-cara, ada dunia Tuhan. Nah yang anehnya gini, yang ajaibnya. Tuhan itu nyaman di tengah-tengah orang berdosa. Makanya disebutnya tuh, Yesus itu sahabat orang berdosa, friend of the sinners. Nah, ini perlu kita tangkap apa persoalannya, apa permasalahannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ya kepada tadi Yohanes 3 sama Yohanes 4. Tadi Lukas 18, Lukas 19. Oke, ya, itu sebat pendahuluan doang. Yang kita akan dalami Lukas 14 dengan Lukas 15, 14 dengan 15. Ya. Jadi bagaimana di 14 sederhananya Yesus diundang sama ahli Taurat orang Farisi. Terus di Lukas 14 itu nanti dijelaskan ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang demand, menuntut. Nah, di Lukas 15 Tuhan Yesus makan juga sama orang berdosa, sama ahli pemungut cukai. Orang Farisi protes. Tuhan sampaikan juga 3 perumpamaan. Perumpamaan 100 domba yang hilang tuh yang 100 hilang 1 dicari, dirham dari 10 hilang 1 dicari, anak sulung dengan anak bungsu. Saudara lihat ya. Ada compare and contrast ya, perbandingan dan kontras. Ya, jadi kalau ditanya tadi mana itu soal anak, kok dengan murid kok ditabrakin Pak Melki? Bukan ditabrakin ya. Supaya saudara paham bahwa kita ini bicara setelah Yesus ya mati dan bangkit ya. Jadi setelah salib sebenarnya, setelah salib, dan bahkan di Alkitab tuh setelah kisah para rasul nggak disebut murid-murid lagi saudara. Bicaranya anak. Bapak anak gitu. Ya, pahami. Ya. Jadi kalau murid itu sederhananya dia perlu guru kan, rabi. Dia meneladani. Nah, harus sama dengan gurunya, meneladani. Nah, kalau kita meneladani Yesus, jadi jauh saudara. Tetapi kalau anak itu sense-nya, kesadarannya tuh butuh savior. Sama-sama katakan apa? Juru selamat. Juru selamat bilang. Nah, sekarang kita masuk ke ayat-ayatnya. Saya baca dulu dari Lukas 15 ya. Lukas 15. Tadi Lukas 14, 15-nya dulu supaya paham ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya, tuh. Kita udah tahu ya, pemungut cukai kalau laki-laki pada zaman Yesus yang paling berdosa ya pemungut cukai. Kalau disebut orang berdosa, kalau perempuan pelacur. Nah, ini duduk makan dengan Yesus, mendengarkan. Seperti saudara ini sebenarnya duduk bersama-sama Yesus mendengarkan. Betul, kita memiliki telinga seorang murid, betul. Ya, telinga yang mau dengar. Tetapi yang kita dengarkan apa? Bukan tambahkan ini, lakukan ini, jangan itu, bukan. Apa yang sangat benar dalam diri saudara. Supply. Sama-sama katakan supply. Supply itu penyediaan. Amin. Ya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi kalau saudara lihat orang Farisi ahli Taurat bukan orang jahat, bukan orang beragama. Dia hafal tuh Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau saya cuma
hafal judulnya kitabnya, dia hafal dalamnya semua. Apalagi kitab Mazmur, Amsal, nyanyian-nyanyian semua, pengkhotbah semua hafal. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil hafal. Kenapa? Karena SD dia udah hafal tadi 5 kitab Musa. Kemudian SMP dia hafal nabi-nabi. Nyanyian-nyanyian SMA mungkin begitu kalau secara sekarang kurikulum. Hafal. Ya. Makanya mereka bisa bilang, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau duduk makan dengan orang berdosa, jadi serupa sama mereka katanya. Berdasarkan hukum Taurat. Nah, ya, jadi Yesus baru menyatakan perumpamaan ini. Supaya menjelaskan. Ya, nanti kita lihat di Lukas 14, Yesus nggak nyaman. Kalau di sini Yesus nyaman, aneh ya. Paradoks ya. Seolah-olah bertentangan. Ya, perumpamaan 4. Siapakah di antara kamu mempunyai 100 ekor domba dan jikalau kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Sekaligus ya, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga dengan satu orang berdosa bertobat. Bertobat itu metanoia, ya, change our mind, ya. Lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan mana? Sampai situ dulu ya, atau terusin dulu. Perumpamaan manakah yang punya 10 dirham jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini dunianya Tuhan. Duduk bersama-sama makan dengan orang berdosa. Dan Tuhan berkali-kali bilang apa? Bersukacitalah. Dulu kita bilang, orang berdosa bertobat, malaikat-malaikat di sorga bersukacita. Betul, emang ditulis malaikat juga. Tapi yang bersukacita yang pertama, siapa? Tuhan. Yesus sendiri. Yesus itu nyaman di tengah-tengah orang berdosa yang membutuhkan apa? Membutuhkan juru selamat. Kalau bilang, wah kan harus bertobat Pak Melki, harus bertobat tuh. Nah, kita memiliki konsep bertobat seperti orang-orang agama. Bertobat, nangis, aduh Tuhan, tobat. Kayak maling ketangkap aja, maling ayam ketangkap, digebukin, tobat. Mau tobat nggak? Nyaling orang ayam lagi nggak? Enggak, tobat. Masuk penjara 3 bulan, dikeluarin maling kambing. Ya bukan, kalau kita tanya, itu domba hilang 1, tobatnya gimana tuh kalau domba tobat? Ya, apalagi dirham lagi, benda mati. Bertobatnya kalau domba jelas, saudara. Kalau ditanya bertobatnya gimana? Dia memberikan dirinya untuk dipegang, diangkat dan ditaruh di atas bahunya Tuhan. Gembala. Amin. Dan inilah sukacita Tuhan. Ya, jadi dari sini aja kita udah melihat dunia yang berbeda, dunia Tuhan. Ya, kasih karunia itu supply. Kasih karunia itu Tuhan bilang ini, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Saudara bisa cek di dalam Ibrani 8 ayat 12 misalnya, atau Ibrani 10 ayat 17. Your sin and your lawless deeds are remembered no more. Bahkan aku tidak akan pernah mungkin ingat. Kalau tuntutan gimana Pak Melki? Hukum Taurat. Aku akan mengingat dosamu keturunan ketiga keempat. Dikejar sampai keturunan ketiga keempat. Beda nggak? Klosanya atau klosa utama daripada 2 perjanjian ini atau covenant ini. Sangat jauh berbeda. Ya. Jadi dunia yang kita lihat ya, dunia yang berbeda, bagaimana Tuhan Yesus itu nyaman. Sekarang kita lihat dunia manusia diwakili
orang Farisi. Jadi ini sepintas kita udah lihat ya. Nanti kan ada perumpamaan yang ketiga kan, perumpamaan anak yang hilang. Ya, jadi 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Sebenarnya anak yang hilang dua-duanya hilang. Yang satu hilang fisik, yang satu hilang secara hati ya. Oke. Lukas 14. Jadi ini berjejer ya. Dan Lukas 14 ini panjang sekali. Jadi saudara dengar aja dengan cepat. Ya, saya percaya, tangkap dengan roh saudara. Tapi intinya apa? Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan sesama. Jelas ya? Jadi dari ayat 1 aja sudah jelas. Pertama hari Sabat, sama-sama katakan hari Sabat. Ya. Yang kedua, pemimpin orang Farisi. Berarti ini orang kaya nih. Farisi pemimpinnya kaya, undang terus sama teman-temannya datang. Terus ketika diundang apa? Diundang makan. Yesus hadir. Tetapi ketika Yesus makan, semua mengamati dia dengan sesama. Nah, ini kata kuncinya. Ya, semua orang lihat caranya dia makan, caranya dia duduk. Kan dia guru. Nah, gitu saudara. Ini cara berpikir guru dengan murid. Tuhan Yesus, masa lu orang Kristen begini, begitu. Nah, jadi fokusnya itu cari kesalahan. Sepertinya benar nih. Inilah agama ya. Nah, kemudian terjadi peristiwa. Tiba-tiba seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Tiba-tiba masuk nih orang terobos. Sakit busung air. Ya mungkin keluar air semua kayak cacar gitu ya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Nah, ini kita yang sedang belajar. Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Raja Damai Sejahtera, Raja Shalom itu adalah peace ya. Raja bahkan pribadi Sabat, rest. Sabat tuh rest. Ya, perhentian. Tuhan kerja mencipta 6 hari, hari ke-7 rest. Orang agama lihat hari Sabat buat apa? Seolah-olah buat Tuhan. Kalau padahal Tuhan mau Sabat itu buat siapa? Buat manusia. Tapi karena nggak paham, jadi semuanya bertentangan, saudara. Mereka itu diam semua. Saudara lihat ya. Jadi ada diam kemunafikan gitu. Nanti Tuhan Yesus bilang kalau anakmu kejeblos lubang atau dongki masuk ke lubang, emangnya kamu nggak keluarin? Itu si Mika udah main lihat aja lompat ya. Tapi dia sembuhkan ya. Ayat 5, kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya ya kalau terprosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Tuhan Yesus itu menjelaskan semua yang terbalik gitu. Sabat tuh buat manusia. Suatu ketika perempuan bungkuk 12 tahun dibikin tegak pada hari Sabat. Tuhan bilang, karena dia keturunan Abraham, dia harus sembuh. Nah, saudara, sekarang kalau saudara dan saya mengerti Sabat, rest, tinggal di dalam damai sejahtera, shalom, masuk dalam tempat perhentian, Kanaan, tempat perhentian. Makanya dengerin banyak khotbah-khotbah tentang itu ya. Kita ini pemberita rest di dalam Yesus. Tadi Jeffrey disampaikan, rest itu bukannya malas atau pasif, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Luarnya boleh aktif seperti apapun, tapi dalamnya tenang. Kenapa? Karena Tuhan berikan waktu yang tepat, saat yang tepat, orang yang tepat, luar biasa. Ya, 6, mereka tidak sanggup membantahnya. Jadi mereka itu diam, ya, tapi diam yang munafik, saudara. Ya. Yang penting kepentingan kelompok. Padahal orang busung tadi air itu butuh kesembuhan, saudara. Ngeri ya.
Sudah lihat ya, padahal mereka itu posisinya posisi-posisi tinggi semua. Berdasarkan hukum Taurat, hukumnya Allah itu. Jangan salah ya, hukum Taurat kudus, benar, adil. Tetapi tidak dapat membuat orang orang berdosa itu kudus, benar, adil. Hukum Taurat itu hanya menuntut, tapi tidak menolong apa-apa. Makanya dikatakan hukum Taurat itu membunuh aku, kata Paulus. Bukan hukum Tauratnya yang salah. Ada cacatnya siapa? Karena diberikan kepada manusia yang cacat. Pahami dulu sampai situlah ya. Nanti kalau saudara terus dengar tentang kasih karunia, saudara akan paham. Ya. Jadi kalau lanjut ya. Karena Yesus melihat bahwa murid-murid berusaha menduduki tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu yang telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat kepada orang itu. Lalu engkau malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang kepadamu dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sudah lihat ya. Jadi ini persoalannya meninggikan diri. Ya, para Farisi itu, kelompok itu meninggikan diri. Jadi Tuhan nggak nyaman nih, nggak nyaman. Makanya Tuhan sampaikan seperti itu. Ya, kalau saudara meninggikan diri, ya menganggap diri penting, kita harus maintain. Manusia itu harus maintain. Ya, harus apa? Harus memelihara. Harus lihat terus kaca spion gitu. Oh, nanti disusul orang. Hidup dengan penuh kekhawatiran. Tetapi kita katakan kita mau ditinggikan oleh Tuhan. Ya, makanya kalau kita terima berkat kan Tuhan, Ulangan 28 tuh ya. Tuhan akan meninggikan kita di atas segala bangsa. Saudara mau meninggikan diri apa mau ditinggikan? Nah, ini maksudnya. Ya, perumpamaan ini Tuhan bicara itu. Jadi dunia manusia semua mau pamer, semua mau atmosfernya saling menyombongkan diri. Dan di dalam atmosfer itu Tuhan gak nyaman. Makanya berkali-kali dibilangkan awalnya kejatuhan ya kesombongan. Nah, kesombongan manusia sama, mau menjadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah seperti Tuhan diciptakan. Kesombongannya Israel adalah Ko Aser Deber Adonai Naaseh. Apa itu Pak Melki? Segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Padahal mereka sudah hidup di bawah kasih karunia. Karena janji berkat Abraham. Sudah dengar aja dulu ya yang baru dengar. Tapi mereka berkata, Tuhan jangan perhitungkan kebaikan-Mu saja kepada kami. Perhitungkan juga kebaikan kami. Itulah pengertian dari segala yang kamu perintahkan kami pasti lakukan Tuhan. Padahal hukum Tauratnya juga belum muncul. Dia udah mentekan aja itu. Enggaknya Tuhan berikan dan mereka itu sejak itu mereka dihukum. Karena hukum itu ada hukumnya, ada hukumannya gitu. Nah, jadi Tuhan nggak nyaman dengan dunia orang Farisi ini. Nah, 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, kita ini merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita tinggal di bawah kasih karunia. Masuk di dalam damai sejahtera dan tinggal terus di situ. Caranya gimana Pak Meng? Ya caranya setelah kita percaya, kita terima kebenaran iman. Ya minimal sudah bilang gitu, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ternyata tuh tinggal di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kuat tuh Tuhan. Tuhan yang mati, Yesus yang mati di kayu salib. Peperangan rohani lawan iblis, Tuhan yang berperang. Saudara boleh catat tuh dari Perjanjian Lama, mau semua ayat tentang peperangan itu semuanya Tuhan yang berperang.
Oh enggak Pak Melki, di perjanjian baru enggak gitu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Lawanlah dengan iman yang teguh, withstand. Kenakan selangkap nyata, berdiri teguh. Ya musuh-musuhmu ditaruh oleh Tuhan sendiri di bawah kakimu. Dia yang berperang. Kita berdiri saja itu teguh berdiri. Jadi kalau iblis bilang gini, sini lo berantem sama gue. Berantem sama lo udah kalah. Itu berdiri teguh namanya. Ngapain masuk ke ring sama iblis? Ya tapi kan pasti kalah Pak Melki, iblis. Iya, dalam nama Yesus pasti iblis kalah. Tapi ngapain dia cakarin kita misalnya? Kita duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam lindungan Maha Kuasa. Udah Maha Tinggi, iblis nggak Maha Tinggi. Maha Kuasa, iblis nggak Maha Kuasa. Udah sekak seter. Paham? Ya kita ditinggikan pada waktunya. Kita pasti ditinggikan. Tapi kalau menyombongkan diri, ya direndahkan. Oke ya, lanjut ya. Jadi perumpamaan diman atau perumpamaan hukum Taurat di Lukas 14 ini, ya itu digambarkan dengan perjamuan yang besar, dengan membangun menara atau raja yang sedang berperang. Nah ini saudara harus bayanginnya gini. Kalau perjamuan, semua orang yang diundang nggak menolak. Saudara bayangin ya, Tuhan Yesus kan datang, dia penulis Alkitab itu sendiri. Dia adalah Yahweh yang menjadi manusia, bayangin. Jadi Tuhannya di depannya, mukanya dia nih orang Farisi, dia nggak kenal. Menolak. Sama aja sederhananya gini, menolak perjamuan besar itu saya anggap ini, menolak kasih karunia. Dengan mudah orang menolak kasih karunia. Hanya kenapa? Hanya karena posisi dia, karena teologi dia, hanya karena apa? Pengetahuan dia, kemampuan dia. Semua bicara tentang usaha, upaya, perform diri. Cek aja cek. Ya, check and recheck. Ya tapi Pak Melki kan harus ada perilaku yang baik, perilaku gini. Perilaku itu buah. Kenapa? Karena percaya. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam dipaksakan. Lukas 14 ayat 15. Ya, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Nih, ini terusan yang tadi yang kita baca ya. Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, dia tiba-tiba bicara tentang jamuan di dalam kerajaan Allah. Ya, Yesus langsung berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ya, great supper. Kita ini menerima perjamuan besar sebenarnya. Ya, dan ia mengundang banyak orang. Dia mengundang semua orang. Mari datang kepadaku. Gereja-gereja sebenarnya udah dengar. Kita ini sehidangan dengan raja. Kita ini diundang di pesta. Ya, hidangan apa tuh? Hidangan tuh ya udah hidangan raja lah ya. Segala sesuatu ada. Segala sesuatu sudah siap. Makanya dikatakan menjelang perjamuan itu dimulai, ya, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. All things, ya, segala sesuatu sudah siap. Makanya tadi Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Apa Pak Melki? Saudara mau apa? Perkara apa yang saudara dan saya butuhkan? Kita ada di hidangan raja ini, duduk semeja dengan raja. Masalah keuangan Pak Melki, utang saya banyak gini. Tuh sudah bayar utang saudara. Ada hidangan itu tersedia. Kita, kalau gitu, kalau cuma-cuma gitu, murahan. Gimana murahan? Ini bukan murahan. Cuma-cuma karena saudara dan saya nggak bisa bayar. Ini mahal sekali. Ya, makanya Tuhan Yesus bicara sudah selesai. Sudah, nih ya, perjamuan besar yang mengundang banyak orang dan segala sesuatu telah siap. Paid in full, sudah dibayar lunas. Amin. Ya, segala dosa saudara, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus. Makanya kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa duduk sehidangan dengan raja. Dan di dalam hidangan itu segala sesuatu sudah tersedia. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Loh, bikin alasan semua.
Itu yang anehnya di manusia tuh. Yesus di depan mata, karya Yesus begitu terbentang di muka mereka. Tapi kalau mentally nggak ngerti bahwa ini adalah pekerjaan Bapa, ya, melalui anaknya Yesus, supaya kita ini memanggil Bapa itu Dedi kita, Bapak kita yang dekat. Kesadarannya itu masih jauh. Manusia itu menolak, ya, buta hati, buat alasan-alasan untuk tidak hadir. Tuhan Yesus nyepet siapa ini? Ya orang Farisi, di mana dia diundang. Kan dia diundang orang Farisi, pemimpin, dan teman-temannya banyak, teman-teman Farisi. Semuanya memperhatikan dia. Makanya Yesus ngomong aja udah. Perumpamaan ini perumpamaan tuntutan, lihat ya. Supaya jelas, maksudnya hukum Taurat ini nggak bisa terima jadinya. Aku memberi, jadi gini, yang pertama berkata, aku telah memberi ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Masa beli dulu baru lihat? Isi saya jualan properti tuh. Orang showing dulu, lihat dulu baru bayar. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali mau lihatnya. Nggak jadi lagi. Ini kan mengada-ngada alasannya gitu. 16, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Omong kosong, saudara. Masa beli dulu baru coba? Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Pokoknya semua alasan. Ya, jadi kalau hati manusia nih belum ditebus, menolak kasih karunia, saudara bisa kelihatan baik. Tadi Pastor Pin sampaikan gini, itu ya, dia kan tentara dulu. Karena di Singapura kan wajib militer. Tentara-tentara itu dia bilang, kalau berperang, ya kalau mereka menang perang, dan komandannya nggak ada, mereka itu bukan hanya membunuh, mereka itu merampok, merampas, memperkosa, dia bilang. Padahal orang-orang itu orang-orang beragama katanya. Saudara, itulah esensinya hukum. Ya, bukannya bukannya genuine gitu. Bukannya asli. Nah, ini yang saudara perhatikan. Bahwa Tuhan tuh nggak nyaman, ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuhannya. Saudara kok bilang, ini hamba itu siapa sih, Pak? Ya, hamba itu gambaran Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengerjakan semua. Ya, mengundang semua datang. Ya, kepada Yesus. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Ya, murka. Tuh. Nah, disitulah dikatakan bahwa Tuhan itu murka. Ya, bukan murka kenapa-napa, karena begitu banyak berkat, kasih, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan. Tapi karena tadi menolak, saudara. Saudara pernah dengar nggak? Saya sekarang jadi lagi sering ya ngobrol gitu sama orang. Sampaikan dengan kabar baik. Ujungnya gini, ya tapi ditolak juga gitu. Padahal sudah jelas. Bahkan ayat firman Tuhan katakan gini, Yesus Kristus yang disalibkan itu sudah tergambar begitu jelas. Seringkali kalau saya ngobrol, saya bilang gini, sempurna nggak karya Yesus? Semua orang yang apalagi yang udah Kristen pasti bilang sempurna. Tapi ujungnya pakai tapi tuh. Bat gitu. Atau diturunin standarnya semua. Makanya murka dan berkata kepada namanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Ini jalan-jalan kecil ya, lorong-lorong, bawalah kemari orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Ya, orang-orang yang gak layak akhirnya. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tapi masih, sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara, masih banyak tempat. Lalu Tuhan itu berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan. Kalau ini highway udah jelas. Dan lintasan, highway, tollway gitu yang besar-besar. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk
karena rumahku harus penuh. Ini udah main paksa nih di sini. Paksa dengan apa? Dengan keadaan. Orang-orang kaya banyak nggak? Ini highway, nih jalan besar nih. Mereka punya duit, punya apa? Tapi ketika udah divonis dokter, mereka harus cari Tuhan. Saudara, ini cerita ini tuh udah menggambarkan bagaimana Tuhan itu sampai nggak nyaman tuh sama Farisi yang menolak itu. Dan Tuhan sampai lakukan ya tadi kan, orang-orang yang miskin, yang buta, yang orang-orang yang benar-benar nggak layak dikasih jubah, suruh masuk, ya. Dan jadi dua kategori juga. Saudara ya, perhatikan ya, seperti itu ya. Jadi sampai dipaksa. Nah, lanjut ya. Saya teruskan. Ya. Contoh paksa ini kayak begini, Saudara. Zakius dipaksa oleh Roh Kudus. Pagi-pagi dia keluar dari rumah, naik cari pohon ara, mau melihat Yesus. Ya seperti itu. Atau yang anak yang hilang, dipaksa Roh Kudus dengan keadaan semua, sampai dia makan makanan babi aja nggak bisa. Tapi intinya semua orang yang nggak layak. Nah, saudara, sekarang kita masuk ya. Kalau pendekatan mentally kita itu kepada Yesus itu, wah Yesus itu guru, teladan. Kita harus seperti Yesus, Setelah kita lahir baru, kita harus seperti Yesus. Dalam konteks upaya diri nih ya. Ini perhatikan, ini nggak gampang memang. Agak dalam nih ya. Saudara, Yesus itu memiliki pengikut banyak, saudara. Berbondong-bondong. Mengikuti murid bukan hanya yang 12, yang 70. Tapi ketika Yesus melihat itu, mereka hanya mentally melihat Yesus sebagai guru. Dan kayak tadi orang Farisi dan orang-orang Farisi yang undang Yesus itu hanya mengamat-ngamati. Ini guru ini kalau makan gimana sih? Sendoknya di kiri apa di kanan? Kalau dia ngomong gimana? Kalau dia duduk gimana? Kalau dia berdiri gimana? Nggak nyaman Yesus. Ya, saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 65 nih. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak dikatakan oleh kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya tuh baca ya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, jadi murid-murid yang 70 itu juga hilang, saudara. Jadi karena apa? Karena mereka bukan butuh savior, bukan butuh juru selamat. Saudara ngerti juru selamat? Savior, juru masak, berarti kerjanya memang tukang masak. Juru mudi, kerjanya memang mengemudikan kendaraan. Juru selamat, Yesus itu juru selamat dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Ya, 67. Tuhan Yesus cool aja gitu. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Untung aja tuh yang 12 yang dipilih Tuhan gak pergi. Tapi kita tahu juga yang satu mengkhianati kan? Balik Lukas tadi ya, Lukas 14 ya. Jadi sebelum Lukas 14, Efesus 5 ayat 1 dulu, lihat saudara ya. Jadi kalau kita tuh nggak jadi murid, jadi gimana? Nah di sini nih Lukas Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, imitators of God bahasa Inggrisnya ya, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kalau kita anak, kalau kita aba, bapak, kita anak, hubungannya family. Anak itu, ini istilahnya tadi udah sampai rame nih saya sama Cevlin juga. Imitasi atau ya cloning katanya ya kan. Imitasi dari ayahnya. Artinya gini, like father, like son misalnya gitu. Ini kayak bapaknya nih. Jadi anak tuh ngeliatin bapaknya. Waktu itu ada film tuh ya, apa cuplikan gitu. Baik hal baik hal buruk.
Bapaknya ngerokok, anaknya di belakang ngerokok. Bapaknya kalau jalan nendang anjing, dia juga nendang di belakang ngikutin. Jadi saudara nggak usah takut ya, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita ini imitators of God. Jadi dijadikan. Nah makanya rendahkan diri kita aja ya, bahwa kita itu berjuru selamat. Jadi kalau orang tenggelam di air, nggak butuh nih peraturan berenang nih, cara berenang gaya bebas nih, dilemparin bukunya nih, belajar biar kamu bisa berenang. Tenggelam saudara. Dia butuh juru selamat yang nyemplung, menyelamatkan. Nah saudara, ketika diselamatkan tadi seperti domba itu, bersedia aja untuk dipegang, diangkat, ditaruh di atas bahu. Saudara, anak bungsu juga gitu. Ketika tuh bapaknya kasih cincin, kasih jubah, kasih kasut, diadain pesta, dia nggak bilang gini, oh nggak layak, nggak layak. Nggak begitu. Terima. Sama-sama katakan terima. Kadang-kadang terima aja susah ya. lanjut ya, parabel yang kedua, Lukas 14:28. Saya mau selesaikan ya. Sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu telah mulai mendirikan tetapi tidak sanggup. Nah, garis bawahi kata tidak sanggup. Tuhan ini nyepet gitu, menyindir gitu. Kamu mau ikut saya? Nggak hitung-hitung dulu. Sangkal diri, pikul salib. Nanti coba lihat ya. Ya. Tadi udah baca ya. Belum. Ayat berapa tuh? Coba yang ini. 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang telah diundang ini menikmati zamanku. 25. Pada suatu kali banyak orang mengikuti Yesus dalam perjalanan, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, atau nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Tuh saudara lihat tuh. Benar, mau jadikan aku rabi. Ini urusan rabi sama murid loh. Benci bapak, ibu. Dulu kita bilang, oh bukan gitu Pak Melki. Pokoknya kita membuat Yesus itu yang utama. Saudara disuruh benci bapak, ibu, anak, ya, nyawanya sendiri. Makanya bayarnya, saya bilang kalau jadi murid bayarnya bayar segalanya. Terus 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau menjadi murid pikul sendiri itu salib. Saudara harus lihatnya begitu, bukannya tuh lihat kan Tuhan juga nyuruhnya begitu. Ya kalau nyuruhnya begitu, Lukas 15 itu yang nggak ada yang bisa tuh. Orang pemungut cukai dan orang berdosa. Boro-boro pikul salib, boro-boro benci ayah ibu seperti tuntutan ini. Boro-boro, saudara. Saudara bisa tangkap secara roh sekarang? Jadi Tuhan Yesus menjelaskan mau jadi murid tuh, mau jadi murid Yesus. Kalau murid posisinya, ini standarnya gitu. Nggak main-main. Sanggup nggak makanya tadi? Mau bangun menara, sanggup nggak? Cukup nggak biayanya? Makanya kembali lagi dikatakan gitu ya. Sulit jadi murid. Coba 29-30 terus 29. Supaya jikalau ya mengejek dia 30. Mulai mendirikan terus 31. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang datanginya dengan 20.000 orang. 10.000 lawan ya. Jikalau tidak, ia akan segera mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara, kadang-kadang kita mikirnya ini letterlek gitu ya. Padahal mestinya mereka tuh ada posisi gini. Tuhan, kalau gitu kita nggak sanggup dong Tuhan ya. Bukannya meninggalkan. Makanya seperti tadi Tuhan juga tanya kepada Petrus, terus
Kalian juga nggak ninggalin nih. Mau pergi kemana kita katanya. Perkataanmu ada perkataan hidup yang kekal. Petrus bertahan tuh. Ya, tapi kan kita tahu Yudas aja meninggalkan, berkhianat bahkan. Ya. Saudara mulai nangkap tuh. Jadi Tuhan itu ya akhirnya nggak nyaman gitu kalau mentally orang Kristen gereja itu hanya gini, itu teladan Yesus, kita pemuridan, harus ikuti nih Yesus semua. Nggak ada hubungan, saudara. Ya. Nanti akhirnya jadi gitu. Kayak teman saya tuh, pendeta-pendeta. Ketika dia ngeledek, Pak Melki ini ngajarin dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan. Dihapus. Nanti orang enak bikin dosa nih, keselamatan nggak bisa hilang. Nanti orang bisa bikin seenaknya dosa. Terus kalau saya tanya balik, kalau kamu gimana? Kalau kamu mati, kamu belum tentu insya Allah gitu, atau belum tentu selamat. Kalau saya selamat, takut juga, saudara. Terus kalau khotbah gimana? Kalau khotbah ikuti gembala pembina, belum tentu selamat. Keselamatan bisa hilang. Kenapa? Berarti lu dong, kalian yang semua pembohong. Ya kalau nggak gajian. Saya lihat, ya. Jadi kalau mentalnya hanya kita duduk gitu, hanya sebagai murid-murid tadi. Jadi kan tadi udah bilang ya, setelah Kisah Para Rasul nggak disebut murid-murid, Bapak, anak. Makanya kita nih dalami gitu. Ya, jadi kita nggak bisa pemuritan di atas kasih karunia, bukan. Kita ini makan. Kita hearing itu makan roti hidup. Amin. Haleluya, ya. Jadi ketika Lukas 15 ayat 1, makanya dikatakan setelah Lukas 14 ayat 35 ini ya. Tulisin dulu 35 ya. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, orang membuangnya saja. Siapa yang punya telinga mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan itu sampai bilang ini nggak ada gunanya lagi. 15 ayat 1 ya. 15. Then tuh ya, all the tax collector and the sinner drew near to him to hear him. Ya, mendengar dia itu dengerin apa yang sangat benar, apa yang karya Yesus, apa yang Yesus telah buat. Makanya saya menyampaikan firman bukan mendiskualifikasi saudara, tapi apa yang sangat benar, apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya akhirnya hidup oleh iman, tangan yang terbuka menerima. Ya, jadi dunia manusia Farisi, Yesus nggak nyaman. Dunia Tuhan, bahkan orang berdosa. Ya, jadi kalau kita udah bilang ya, kontribusi kita terhadap salib apa? Dosa. Ya, mati jadi hidup. Ya, Bapa bersuka cita, Yesus nyaman. Jadi saudara jangan salah paham juga ya. Setelah jadi anak, Tuhan mengubah dari dalam, jangan takut. Memang hanya kasih karunia adalah antidot dosa, obat penawar dosa. Hanya kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi. Kalau kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, tidak berkuasa lagi, nggak punya cantolan. Ya, tapi yang diundang tidak mau. Kadang-kadang surprise juga ya, udah diberitakan kabar baik, Injil. Sesat tuh. Nggak bener tuh. Ditolak mentah-mentah. Terus maunya apa? Nggak bisa Pak Melki. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita. Kenapa nggak sederhana aja? Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Allah yang mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya itu kan firman. Ya firman, makanya kita terima. Amin, ya. Jadi masuk surga ya dipaksa gitu ya. Tapi bukan dicekokin nih, dipaksa ya.
Dipaksa dengan keadaan, anak itu jadi mau pulang. Domba itu mau dipegang. Ya. Orang Farisi cari guru untuk kesombongan. Saya kasih contoh nih. Satu ketika saya di gereja, ada orang mungkin dia banyak ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu nggak tahu lah. Pokoknya di gereja dia buat kayak apa gerakan-gerakan apalah nggak tahu, gerakan mantra kali, komat kamit. Nah, lucunya setelah pulang gereja, dia ketemu saya. Terus dia bilang gini, "Kok," katanya, "saya mau tuh punya saya lihat tuh di dalam diri engkau tuh ada sesuatu," katanya. "Saya mau tuh punya yang kayak gitu," katanya. Oh, saya bilang, bisa, boleh, boleh. Itu Roh Kristus, Roh Kudus, power, penuh kuasa. Saya mau tuh. Gimana caranya? Karena dia bilang ini, saya mau tambahin tuh. Saya udah punya ilmu banyak, saya mau tambahin dia tambah satu. Saya bilang, kamu kalau mau bertobat percaya Yesus, ya dibuang semua dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, nggak bisa, saya mau tambah satu. Saudara lihat ya, manusia tuh pengen tambahin power dia. Terus saya bilang, oh nggak bisa kalau begitu. Marah dia. Dia bilang gini, oh kalau gitu kok saya masukin botol, katanya. Maksud dia mau comot roh saya, katanya mau masukin botol. Oh, namanya siapa? Saya ngomong lagi dengan polos. Nama saya Melkisedek Tanok. Lahir di mana? Tanggal berapa? 25 Mei 1963 di Jakarta. Awas ya, nanti saya masukin botol kamu, katanya. Singkat cerita, ya saya tenang aja, terus mau apain dia. 2 minggu kemudian, minggu depan dia nggak datang, 2 minggu berikutnya dia datang. Terus dia datang, kok katanya, "Singkong nggak bisa loh, saya comot rohnya, mau masukin botol." Iya, Roh Kudus dilawan, ya, saudara. Tapi saya mau ceritakan gini, kalau saudara cuman mentally murid, ya, cari guru atau cari yang diteladani, meneladani Yesus, jadi jauh, saudara. Yesus nggak nyaman deh gitu aja. Ya, tetapi kalau orang-orang berdosa mencari Savior, sama-sama kan mencari Juru Selamat. Saudara dan saya itu membutuhkan Savior itu tiap hari, bukan karena kita orang berdosa terus, kita orang diselamatkan sekarang anak, tapi kita butuh Juru Selamat untuk keuangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ya, untuk semua perkara kita. Ya, saudara, tangkap saja secara roh. Ya, kita ini anak. Dia Aba kita, Father. Ya, kita bilang berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, bukan berarti saya sudah bilang ya, Bapa kita Pak El Shaddai, Yehovah Jireh, Rafa, Nisi, Yahweh, Adonai, pencipta langit dan bumi segala isinya. Benar. Tapi kita nggak bilang gini, "Woi Adonai, Elohim, Yehovah, El Shaddai." Udah jauh, saudara. Kita menceritakan kehebatan. Sama aja kalau bapak kita pemilik perusahaan, presiden, direktur, apalagi pastor. Terus sampai rumah sama anaknya, "Hai presiden, direktur, bos dari perusahaan, gembala dari gereja yang besar, saya mau makan." Ya padahal cuma bilang, "Dedi, saya lapar. Pi, beli makanan, Pi, saya lapar." Saudara mau pilih yang mana? Ya? Oke, ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, "Saya mau punya bapak, gitu, bapak sorgawi. Saya mau diangkat anak." Dan saudara berkata, "Saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi." Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Ya, saudara tinggal ikuti saya berdoa, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Katakan, "Tuhan Yesus yang maha mulia," ya, Tuhan Yesus yang maha mulia, "saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya, dan saya memiliki
Aba, Bapak, Papi, dan saya anak yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diselamatkan, sudah bisa ikut gabung beribadah bersama-sama dengan kami. Oke saudara, kita mempersiapkan, tolong Mik, itu perjamuan kudusnya Mik. Mari ya, saya perjamuan kudusnya di meja sana. Oke saudara, siapkan semua perjamuan kudusnya, roti dan anggur. Ya, kita setelah dibasuh dengan air, ya kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Ya, dari debu-debu kita sudah dibersihkan. Kalau dosa sudah dihapus oleh darah, sudah beres. Ya, tapi kita hidup menerima semua karya Tuhan. Saudara diundang bersama-sama sehidangan dengan Raja, hidangan Raja. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, mari angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan memperingati dosa ya. Jelas firman Tuhan bilang apa? Memperingati akan aku. Memperingati kematiannya. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita. Ya. Tuhan bilang ini, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar apa? Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Nah, dan kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, kita nggak perlu apa? Sakit, mati, lemah, enggak. Ya, ini nggak ada racunnya. Karena tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Bahkan dalam seluruh aspek, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam dengan tombak tuh keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai kelihatan tulangnya semua. Oleh bilurnya kita sembuh. Tuhan menanggung penyakit dan sakit kita, dan oleh bilurnya kita sembuh. Digantung di kayu salib, sudah lihat film di belakang tuh. Ya. 3 jam dalam kegelapan. Semua murka, semua kutuk, semua api murka Tuhan ditimpa kepada Yesus semua. Supaya saudara dan saya tidak dihukum lagi. Ya, kita bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Bapak, ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Sekarang ini, bukan nanti-nanti. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Apalagi, subur seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus, nggak usah nanggung misalnya darah tinggi bapak kita atau gula darah atau apapun, karena kita anak Yesus. Ada DNA Kristus, ada Zoe life, given life, itu kehidupan Kristus yang diberikan. Zoe kosmos di dunia ini, daging Kristus, dikatakan ini dagingku, makan, ya, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, dikatakan roti pemenang. Roti hidup, mana surgawi itu roh hidup yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Ya, ini hukum roh yang menghidupkan. Gandum yang terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, butter, dan madu dari gunung batu yang manis. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kacau balau, ada yang manis keluar dari tubuh Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat bilang. Ya, kita ini daging Kristus, tulang Kristus. Firman-Nya bilang gitu. Bener-bener. Dan sesudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosamu. Itu. Segala dosa kita di taken away, disingkirkan. Yang masa lalu, masa kini, masa depan. Selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Kita seperti di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Tidak pernah mungkin ingat. Tidak diinput bahkan. Ya, kalau tidak diinput, mana ada output penghukuman? Nggak ada. Sekarang tidak ada lagi penghukuman saat dalam Kristus. Kita dibenarkan sepenuhnya. Diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Mewarisi Kanaan.
Mewarisi target Tuhan tuh. Dikeluarkan dari Mesir, dimasukkan Kanaan. Target. Mewarisi dunia ini di Roma 4 dikatakan. Oleh kebenaran hadiah. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya, di dalamnya. Mewarisi berkat Abraham. Di Ibrani dibilang gitu. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Tuhan bukan hanya janji, sumpah Tuhan buat kita. Jadi pasti. Ya, mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi apalagi panen raya besar. Dari hujan akhir. Termanifestasi. Jadi pasti termanifestasi. Golden oil dari golden pipe. Minyak emas dari pipa emas. Mengalir tiap aspek kehidupan kita. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Sudah dibayar, saudara. Kita tinggal menikmati berkat anak sulung, karisma. Semua janji, semua berkat. Katakan, semua janji, semua berkat milik saya. Sebab saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, ya, bukan kecewaan yang atas kita mengucap syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur, saudara, mengucap syukur. Tuhan semesta alam yang begitu dahsyat itu adalah Aba kita. Haleluya ya. Dia Raja di dalam